Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yasin Arafuri, BP 190107-2004, kelas 3C D3 Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan rancangan tugas akhir mengenai penerapan standar akuntansi keuangan menggunakan SAK EMKM pada laporan keuangan Yachtland Sneakers Padang. Bab 1, yaitu pendahuluan. Pada bab 1 ini saya akan membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta metode penelitian. Latar belakang. Dengan meningkatnya pelaku usaha kecil dan menengah UMKM di Indonesia, yang diharapkan bisa memperoleh keuntungan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, oleh karena itu diperlukan adanya penerapan standar akuntansi yang digunakan untuk menghasilkan informasi yang akurat mengenai laporan keuangan. Penerapan standar akuntansi tidak hanya dibutuhkan oleh pengusaha besar saja. Pengusaha kecil maupun menengah juga perlu menerapkannya, baik perusahaan manufaktur, dagang maupun jasa. Dalam rangka membantu UMKM memenuhi kebutuhan pelaporan keuangannya, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia DSAKIAI pada tahun 2016 telah menyusun dan mengesahkan standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil dan menengah, yaitu SAK EMKM. Penerbitan SAK EMKM ini adalah bentuk dukungan IAI sebagai organisasi profesi akuntan dalam meningkatkan penegakan transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan entitas, sekaligus mendorong pertumbuhan sektor UMKM di Indonesia. Salah satu UMKM yang ada di Kota Padang yaitu toko Yachtland Sneakers yang beralamat di Jalan Gajah Mada, nomor 18 Simpang Tinju, Kota Padang. Dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan pemilik Yachtland Sneakers, ia mengatakan bahwa belum menerapkan standar akuntansi pada pelaporan keuangan perusahaannya. Dan Yachtland Sneakers juga mengatakan tidak mengetahui dan mengerti dengan penerapan standar akuntansi yang ada. Hal ini menjadi dasar untuk penulis untuk menjadikannya sebagai topik rancangan tugas akhir yang berjudul Penerapan Standar Akuntansi Keuangan menggunakan SAK EMKM pada laporan keuangan Yachtland Sneakers Padang, dengan harapan agar nantinya dapat memberikan kontribusi bagi entitas tersebut. Penulis akan membahas tentang rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Rumusan masalah dari rancangan tugas akhir ini yaitu berdasarkan uraian dari latar belakang, maka masalah yang dibahas dalam tugas akhir ini yaitu bagaimana penyusunan laporan keuangan pada Yachtland Sneakers Padang menggunakan SAK EMKM. Adapun tujuan penelitian ini yaitu 1. Mengetahui kesesuaian penerapan akuntansi yang dilakukan oleh Yachtland Sneakers Padang. 2. Untuk membantu usaha UMKM Yachtland Sneakers Padang yang belum mengerti akan standar akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan, sehingga dapat menerapkan standar akuntansi yang sesuai dalam pembukuan Yachtland Sneakers. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu 1. Bagi penulis, yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman penulis mengenai standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil dan menengah, yaitu SAK EMKM. 2. Bagi perusahaan, yaitu hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam mengevaluasi kekurangan dalam penerapan standar akuntansi. 3. Bagi politeknik, yaitu menciptakan dan menghasilkan mahasiswa yang terampil, profesional, sehingga mampu bersaing di dunia bidangnya masing-masing. Metode penelitian. Dalam merancang rancangan tugas akhir ini, peneliti melakukan 3 metode. Yang pertama, metode wawancara. Wawancara yaitu salah satu metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung dengan pemilik Yachtland Sneakers. Metode kedua yaitu metode observasi atau pengamatan. Metode ini dilakukan oleh peneliti dengan melakukan pengamatan langsung ke objek yang diteliti, sehingga
dapat melihat dan mengetahui keadaan dan realita yang terjadi pada objek penelitian. Yang ketiga, metode dokumen. Dokumen ini dilakukan oleh peneliti dengan cara memperoleh data melalui dokumen-dokumen secara tertulis yang berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti. Bab 2. Bab 2, peneliti akan menjelaskan tentang tinjauan pustaka. Menurut SAK EMKM 2016, SAK EMKM dimaksudkan untuk digunakan oleh entitas mikro kecil dan menengah. Dalam SAK EMKM mengatakan bahwa entitas mikro kecil dan menengah tanpa adanya akuntabilitas publik yang signifikan, seperti yang ditetapkan di dalam SAK EMKM yang memenuhi definisi serta kriteria ekonomi mikro kecil dan menengah, sebagaimana yang telah diatur di dalam perundang-undangan di Indonesia. Dalam SAK EMKM juga dikatakan bahwa entitas yang tidak memenuhi kriteria serta definisi diizinkan menggunakan SAK EMKM jika otorisasi terkait mengizinkan. Menurut Sultan et al. 2021, SAK EMKM merupakan sebuah standar penyusunan laporan keuangan yang digunakan oleh EMKM untuk menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan laporan yang bertujuan untuk menyediakan informasi posisi keuangan dan kinerja suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam mengambil keputusan ekonomi. Oleh siapapun yang tidak presisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi informasi tersebut. Laporan keuangan SAK EMKM minimal menyajikan laporan keuangan berupa laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan laba rugi selama periode, dan catatan atas laporan keuangan yang berisi tambahan dan rincian-rincian pos-pos tertentu yang relevan. Karakteristik kualitatif SAK EMKM ada 4, yaitu sebagai berikut. 1. Relevan. Informasi dapat digunakan oleh pengguna untuk proses pengambilan keputusan. 2. Representatif, yaitu informasi dapat disajikan secara tepat atau secara apa yang seharusnya disajikan dan bebas dari kesalahan material dan bias. 3. Keterbandingan. Informasi dalam laporan keuangan entitas dapat dibandingkan antara periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan. Informasi dalam keuangan entitas juga dapat dibandingkan antar entitas untuk mengevaluasi kinerja dan keuangan. 4. Keterpahaman. Informasi yang disajikan dapat dengan mudah dipahami oleh pengguna. Pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai serta kemauan untuk mempelajari informasi tersebut dengan ketekunan yang wajar. Keempat unsur ini jika terpenuhi akan menjadikan suatu laporan keuangan menjadi wajar. Ada banyak jenis laporan keuangan yang dikenal, antara lain laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan likuiditas, dan laporan arus kas. Namun demikian, hanya ada 3 elemen atau laporan keuangan SAK EMKM sebagai berikut di bawah ini. 1. Laporan posisi keuangan neraca. Laporan menggambarkan harta, liabilitas, kewajiban, dan likuiditas. Entitas per suatu tanggal akhir periode. Laporan posisi keuangan ini ibarat potret kondisi keuangan entitas pada suatu titik tertentu. 2. Laporan laba rugi. Laporan yang berisi penghasilan dan beban selama periode tertentu. Berbeda dengan laporan keuangan yang ibarat potret, laporan laba rugi ini ibarat rekaman video yang menggambarkan kejadian terkait pendapatan dan beban selama periode. 3. Catatan atas laporan keuangan. Penjelasan tentang asumsi prinsip metode yang digunakan laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi terletak di sini. Bab 3. Pada bab 3 ini penulis akan membahas tentang gambaran umum entitas. Deadline Sneakers Padang adalah perusahaan milik perseorangan yang didirikan pada tahun 2016 oleh Bapak Yudi. Berdirinya toko ini dipelopori oleh Bapak Yudi sendiri dalam hal berwirausaha. Berawal dari keinginan Bapak Yudi untuk membuka usaha sendiri karena tidak ingin bekerja di bawah aturan orang lain. Awal berdirinya toko ini ketika pemilik pergi ke Jalan Simpang Tinju di daerah Kota Padang dan pemilik melihat ada toko kosong yang dikontrakkan. Lalu pemilik pun memutuskan untuk mengambil dan memulai membuka usaha sendiri. Saat ini,
Dalam menjalankan usahanya, Bapak Yudi dibantu oleh beberapa orang karyawannya dalam hal penjualan dan pemasaran. Nama dari Yachtland Sneakers memiliki arti yaitu dari kata yacht yang berarti muda dan land yang berarti tanah. Karena target dari pasar toko ini adalah anak muda menyukai hal-hal yang berkaitan dengan sneakers. Awalnya, toko sepatu ini hanya menjual sepatu lokal seiring dengan berjalannya waktu. Dengan melihatnya peningkatan pendapatan yang dihasilkan setiap harinya, akhirnya Bapak Yudi menambah jumlah produknya yang awalnya hanya menjual sepatu lokal, sekarang juga ada sepatu impor. Yachtland Sneakers mempunyai karyawan sebanyak 3 orang, dengan rincian sebagai berikut. Bagian penjualan sebanyak 2 orang, bagian kasir sebanyak 1 orang. Yachtland Sneakers memiliki omset per hari sekitaran 4 juta sampai 8 juta per harinya. Pemasok dari toko sneakers ini ada dari dalam negeri dan luar negeri. Berikut adalah lampiran dokumen dari Yachtland Sneakers yang penulis dapatkan dari pemilik. Ini adalah rekap penjualan bulanan Yachtland Sneakers. Dari wawancara penulis dengan pemilik, pemilik hanya mempunyai rekap penjualan bulanan yang saat ini digunakan sebagai pencatatan oleh pemilik Yachtland Sneakers. Ini adalah bukti penjualan kepada customer. Sekian presentasi saya mengenai rancangan tugas akhir penerapan standar akuntansi EMKM pada Yachtland Sneakers. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.